Halo, selamat berjumpa lagi sama Rama Diorama. Di sini teman-teman agak bersemangat ini ya. Bersemangatlah ya, jangan agak ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang peng unboxingan ya, peng unboxingan atau per unboxingan nih. Oke, gak apa-apa ya, whatever ya. Sekarang kita akan mengulas tentang koleksi saya yang baru ya, termasuk baru lini baru, sorry. Koleksi baru insya Allah datang tiap bulan mungkin ya, minimal satu atau dua. Tapi sekarang, sorry, sekarang adalah belum pernah punya, tapi mencoba untuk memiliki, mencoba untuk memiliki gitu ya. Mencoba untuk punya lini ini karena sudah lama pengen ya. eh Sebetulnya punya satu lini yang namanya Sudo ya, tapi itu Dragon Ball. Kalau yang lini Sudo yang lain itu belum pernah punya ya. Secara teknis saya punya yang sudah pernah punya satu, yaitu kalau teman-teman perhatikan di video-video pertama awal-awal ya, itu dari Dragon Ball, serinya Dragon Ball Z ya. Kita ke favorit saya yaitu Vegito yang anting pakai apa, Potara atau apa itu ya katanya dia, namanya itu Potara atau apa ya, kalau salah tolong ini dikoreksi ya, correct me. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk lini Sudo yang terbaru ini saya baru ini punya, dan saya jatuhkan pilihan pada salah satu ya, belum bisa banyak ya, I'm sorry ya, karena keterbatasan dan membagi-bagi budget. Saya jatuhkan pilihan pada Shodo Kamen Rider karena yang saya favoritkan itu banyak, jadi saya agak dilema ya teman-teman ya, jatuhkan pada Kamen Rider yang mungkin paling saya suka, walaupun paling disuka itu yang masih banyak ya pilihannya, opsinya masih banyak, tapi yang karena kemarin diskon teman-teman ya. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga diskon, siapa yang nggak mau ya. Kebetulan diskon dan harga di bawah 200 ya, di bawah 150 gitu. Jadi ambil aja ya. Tapi kita lihat juga ya, namanya Candy Toys, sudah termasuk Candy Toys. Apakah dia secara QC layak ya? Karena memang ini produknya Bandai, produk yang memang sudah mengelanglang buana atau mengudah apa ya, terbit sudah lama itu ya, dan memang jadi salah satu produk favorit untuk koleksian atau hobi ya, entah itu dari kit, model kit atau macam-macamnya. Langsung aja ya teman-teman ya, ini kita langsung unboxing, kita langsung dapat. Ini adalah Shodo Double X ya, XX gitu ya, Double X. Saya nggak tahu nih karena memang main Sudo nggak terlalu ini ya, tapi nggak terlalu ngikuti, hanya ngikuti modelnya. Kalau modelnya cakep saya ambil ya. Shodo Double X Kamen Rider Axel ya, seperti itu ya, Axel gitu ya. Terus ada apa namanya, dia starternya ya, gitu. Oke, langsung aja teman-teman ya. Salah satu yang saya suka itu Kamen Rider Axel, dan ada unboxing, harus ada video unboxing. Kita lihat ini rilisnya, nggak tahu ya, I don't know kapan tepatnya rilis dia, tahun berapa, apakah saya tertinggal jauh. Yang jelas dia brand apa, new old stock mungkin ya, atau brand new inbox, saya nggak tahu. Yang penting new, jadi ceritanya baru teman-teman ya, baru tanpa pernah dibuka. Ini kemarin harga kisaran 100
dan dia dikasih bonus aksesoris berupa pedang legendarisnya ya. Pedangnya Axel itu yang bikin kita ini ya. Yang pertama itu yang ciri khasnya Axel adalah merah ya, red gitu ya. Walaupun belum berubah dia sudah ketahuan kalau dia itu merah warnanya itu ya. Axel yang original ya. Kemudian ciri khasnya yang kedua adalah dia dengan pedang ya, walaupun belum Henshin gitu ya. Ciri khasnya dia tuh kalau Henshin dipisah ya, gitu ya, Shin gitu. Kedua adalah pedangnya, walaupun belum Henshin dia pedangnya dibawa kemana-mana gitu ya. Apa itu di gembol ya, di gembol dibawa gitu ya. Terus yang ciri khas ketiga dia itu sabuknya, beltnya berupa stang sepeda motor gitu. Kemudian ciri khas berikutnya adalah apa ya, dia bisa transform teman-teman. Kalau di ini kosong ya, empty di filmnya ya, tapi karena pseudo, because this is pseudo, jadi tidak memungkinkan untuk transform, jadi dia non-transforming figure ya, collectibles, dan memang dia candy toys ya, kecil banget teman-teman ya. Oke, welcome Axel, selamat datang Axel. Sekarang nanti kita akan lihat dulu, nanti akan kita cek and recheck bagaimana kelengkapannya, paint jobnya gimana. Karena meskipun perusahaan terkemuka, tapi kalau produksi massal bahkan sekelas Hasbro pun masih ada miss-nya ya teman-teman. Candy Toys umumnya biasanya dapat permen, tapi nggak tahu ini dapat nggak ya. Nah, tuh seperti ini teman-teman. Wah, keren ya. Nah, Kamen Rider Axel ini kemungkinan kalau dari ini saya nggak tahu ya, belum mencari tahu. Mungkin dia akan dijual terpisah ya dengan aksesorisnya ya. Kemarin ada satu bundle harga 100 belum ongkir. Itu aksesorisnya disertakan oleh sellernya ya. Jadi saya sangat berterima kasih. Harga 100 ribuan dikasih aksesoris teman-teman ya. Berarti kalau beli yang normal mungkin tidak akan mendapatkan, we will never get, sampai jatuh ya, the accessories. Jadi nggak dapat pedangnya kalau beli ini yang normal ya, mungkin loh ya, maybe yes, maybe no, probably. Kita lihat aksesorisnya dulu ya, karena yang nongol nampang ini aksesorisnya dulu. Apakah dia dari karet teman-teman? Oh bukan ya, dia dari plastik teman-teman ya. Gak tahu nih plastik atau karet, saya nggak berani terlalu ini ya. Detailnya cakep teman-teman ya, pedangnya memang gini. Apakah ini saya lupa ya, yang jelas dia kayak berat gitu teman-teman ya. It looks heavy ya, ketika dipegang sama siapa itu namanya ya. Ini jadi Kamen Rider Axel ya, alter egonya siapa itu, lupa ya, rambutnya agak merah gitu ya. Polisi atau itu ya, seperti itu. Nanti teman-teman ini ya, sambil saya rekam ini sambil inget-inget namanya. I will try harder to remember his name ya. Kalau yang jadi Joker itu adalah Hidari ya, artinya itu kiri ya. Hidari ya. Kalau yang kanan itu Philip, seperti itu. Right itu bisa berarti apa? Ini light atau right kanan ya, plesetannya bisa ya. Nah, Philip namanya. Terus yang ini siapa ya? Aduh lupa ini. Lama nggak lihat. Tokusatsunya favorit sebetulnya ya. Kita langsung ya. Oh kita cek dulu ini ya. Banyak serinya teman-teman ya, Sudo. Jadi kalau mau beli Sudo sebaiknya kita lihat dulu. Biasanya yang rilisan terbaru ya, the newest itu moldingnya yang lebih akurat ya.
Seingat saya gitu ya, waktu baca-baca di kolom-kolom komentar, terus kemudian saya perhatikan di grup gitu. Bandai Namco tuh sudo double cross ya, XX ya, Kamen Rider 2022 teman-teman ya, 2022, berarti berapa tahun yang lalu tuh. Tentu saja karena ini barangnya kecil, skala kecil ya, kan kita main skala-skalaan juga ya. Ada detail yang memang tidak maksimal ya, nggak masalah ya. Double X, ada sudo, sudo biasa, sudo apa gitu ya. Jadi setahu saya double X ini yang mungkin detailnya udah cakep lah ya gitu ya, detailnya mantap gitu ya. Wah ini Cyclone Joker, kemudian Hit Metal, ingat sambil ingat-ingat ya teman-teman ya. Nah, nostalgia. Luna Trigger, kemudian Axel. Ini apa? Zero One ya kalau nggak salah. Ini ya, ini Robo zaman saya kecil dulu, Bio. Saya dulu di Surabaya ya sama teman-teman sama ini. Zamannya disetelin RX ya, Black dan RX ya, sampai RCTI ya teman-teman ya. Di Sidoarjo gitu ya. Ini ada aksesoris, jadi dia dapatnya dia harus satu kardus itu isi ini teman-teman. Kalau mungkin ya seperti ini, dapat senjatanya ini punya pedangnya Bio gitu ya. Asal Bandai seperti ini, warning Toy Company bla bla bla. Wah cakep ini ya. Saya suka ini karena bentuknya extraordinary teman-teman ya, dan dia side rider ya, bukan main character. Seperti itu, rival apa gimana ya, pokoknya seingat saya gitu, tulisan Jepang seperti ini. Apa langsung aja nih teman-teman, kita coba langsung ya. Apa ya? Nah, seperti ini. Semoga ini ada ininya ya. Langsung aja. Nah, kita langsung open. Wih, warnanya ingat-ingat di filmnya ya, di serialnya itu merahnya itu merah memang seperti ini teman-teman ya. Apakah mainannya juga akan seperti ini? Sembur metalik gini ya. Jadi bukan merah seperti Deadpool atau merah semangka ini ya, tapi memang merah apa ini ya, marun atau apa ya, teman-teman komentar ya. Nah ini, aduh namanya masih lupa nih ya, masih ini ya dengan nama. Ini kalau sudo seperti ini teman-teman. Nah ukurannya seperti ini, nanti kita garis menggaris ya. Axle, kita juga butuh ini teman-teman, ingat ya, seperti ini. Kita langsung gunting ya, gunting bagian sini, hati-hati, be careful. Udah dapat permen teman-teman ya, nggak apa-apa. Mungkin di Toys mungkin hanya officially, mungkin hanya kata-kata judul secara apa namanya itu istilahnya, formalitasnya ya, setara kayak di Toys. Dulu saya ingat saya dapat permen gitu ya kalau yang awal-awal. Apakah ini ada versi lainnya, kita nggak tahu. Kita lihat kepalanya dulu teman-teman. Wah ini perlu diperbaiki lagi nanti ya. Ini bengkong nih, nggak apa-apa ya. Wah catnya seperti ini teman-teman. Tuh ya, ada QC di sini teman-teman ya. Agak cemot, nggak masalah ya. Ya namanya juga barang sekecil ini. Masih bisa ini, masih bisa terselamatkan. Mungkin waktu belum begitu kering, catnya sudah dimasukkan pack gitu ya, atau gimana nggak tahu. Di sini membentuk huruf A teman-teman. Saya baru nyadar ini ketika di episode keberapa gitu ya. Wah, iya bentuknya kayak A gitu. Dikasih tahu teman lagi ya. Saya kurang detail ya. Pada saat itu, zaman saya kuliah ini. Oke, Axel. Wah, Axel excellent. Kemudian kepalanya aja nih, mumpung kepala nih, kita ukur-ukur ya teman-teman ya.
Wah, sudah 15 menit kita ya. Belum sudah 15 minutes. Kepalanya aja kisaran hampir kalau Rama diorama mengukur itu nggak sampai pakai tanduknya ya. Dari dagu sampai ke ujung pentolan kepala. 1,4 atau 1,3 setengah ya. Iya, 1,35 mungkin ya. Tanpa tanduk ya. Akuratnya ya dari sini ya, dari samping. Sebenarnya yang saya incar banyak, tapi kalau dari samping malah lebih jelas nih ya. 1,225 ya. Itu ya. Nggak apa lah. Sudah diassemblingkan oleh pabriknya seperti ini teman-teman. Saya belum mampu membeli SHF-nya karena harganya memang selangit teman-teman ya. Wah gitu ya, menjerit. Oke lah, akhirnya ya sudonya aja lah gitu ya, nggak masalah, mini-mini. Yang sesuai dengan warna di filmnya adalah bagian ini teman-teman. Helm, pedang, kemudian itu aja pedangnya kurang detailnya ya. Bagian ini dan kerah ya. Sisanya itu dia agak kuyeh ya, agak ini seperti itu. Detailnya cukupan lah ya. Ya tentu aja nggak masalah, namanya juga seperti ini. Dan sistemnya begini, apakah ini butterfly joints? Nah ini gini ya teman-teman, tuh nggak tahu namanya butterfly joints atau gimana ya. Itu ini karet teman-teman ya, bisa gini, tapi saya belum berani untuk ini. Ball joints, ball joint ya. Jadi nah tentu saja bisa 360 kepalanya, keren ya. Dan dia transparent, kelihatan dalamnya tuh teman-teman, lampu ya, lampu motor gitu. Seperti itu. Kemudian ada gaya memori berupa flash disk gitu ya, seperti ini. Kakinya bisa, dan Sudo ini terkenal dengan artikulasi yang mantap teman-teman, menyerup hampir detailnya hampir ini ya, hampir 100% ya, karena memang ini sampai sini atau gimana ya, atau bisa sampai ke sini, saya belum berani teman-teman ya, atau biarkan aja ya. Dan ini tentu aja mungkin ball joint teman-teman ya, belum bisa ngerakin terlalu ini. Split kah? Split juga kayaknya enggak. Ini bisa muter 360 gitu. Terus siku saya sudah menemukan stress mark di sini teman-teman ya, siku ini ya. Wah mungkin pas assembling gitu ya, gak masalah ya. Assembling ini biasanya memang dari pabriknya, kalau memang kurang hati-hati bisa stress mark. Oke, kemudian ciri khas dari Sudo adalah tatakan tangan. Ini kita buang, say goodbye. Tatakan tangan dan dapat alternate hands ya. Kita lihat, kita ini ya. Wah ini agak sedikit harus hati-hati teman-teman. Kita patahin dulu gini ya biar rata ya. Ini kita tuh harus hati-hati, itu marknya ya. Saya bisa dibilang masih amatiran teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak gombel ya, kompal. Ini katanya dipilin aja bisa katanya. Tapi biar selamat lah ya. Apa bisa kan pilih? Oh iya dipilin aja teman-teman ya. Oke, dipilin aja, pilin. Pilin biar lebih selamat. Biasanya kalau dipilin gini bisa lebih selamat teman-teman ya. Malah kalau di bagian tertentu kayak blokis atau
apa itu namanya, Gundam yang ini itu malah cenderung akan rusak kalau dengan tang ya. Suket Suden teman-teman. Yup, oke. Kamen Rider pertama nih, Sudo. Incarannya masih banyak termasuk Gills, cuma Gills limited teman-teman ya. Waduh, Kamen Rider Gills. Coba ini kita dapat seperti ini teman-teman. Sisanya kita taruh sini ya. Aduh, kok nggak bisa nih? Wah, ini oh gini ya. Nggak apa-apa karena memang kanan kiri. Gini ya. Jadi seperti ini. Mau ngomong ya pengalaman ya. Pengalaman Sudo kalau Kamen Rider baru ini teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, gini nih. Sebagian kita pasang. Jadi yang untuk pegangan mungkin ini, pegangan pedang ya. Pegangan pedang mungkin ini. Kamen Rider berpedang. Mungkin ini ya teman-teman ya. Seperti ini mungkin ya. Coba kita satu. Ini bagian ini berbentuk segi 6 heksagon. Tangan dari karet, jangan khawatir ya. Khasnya Sudo, saya sudah mengamati begitu begitu sering gitu ya. Sebelum beli saya ngamatin gitu. PR-nya nanti tinggal tanduknya ini gimana caranya biar lurus teman-teman ya. Nanti saya akan lihat tutorialnya teman-teman yang lain. Siap ini ya. Nah, sebetulnya banyak termasuk Kamen Rider Gills, tapi Gills harga selangit. Kemudian apalagi tuh Kamen Rider version version 3 terus kemudian number 1, number 2 belum ya. Nah, terutama Black dan perubahannya. Wah, PR-nya masih banyak, tapi ngelihat budgetnya kok agak ini ya. Kalau melihat ini ya, harga-harganya teman-teman ngeri gitu ya. Oke, mungkin gini kita lihat. Berarti recommended seller nih ya. Which nggak ada kesulitan yang berarti teman-teman. Very easy. Mungkin ini semalam kita lurusin bisa mungkin ya. Ini mungkin bisa starter gitu ya. Kamen Rider yang bisa transform jadi motor. Ini keren ya. Gabung sana, gabung sini, separuh di sini, separuh di sana. Berapa sentikah tingginya? How long atau how tall is he? Ya. How long atau how tall does he stand ya. Dia tingginya berapa sih gitu ya. He stands for berapa ini 10 cm lebih gitu ya teman-teman. Ya, apakah Sudo terjaga skalanya? Kita nggak tahu ya. Jadi dari lini semuanya dari seri Rider apakah skalanya memang sesuai, kita nggak tahu. Seperti ini teman-teman tampilannya. Wah, lupa ya nggak deketin meja putar tuh. Kalau di meja putar pasti akan keren teman-teman. Wih, ya, berdirinya kokoh teman-teman ya. Kalau mau tahu sekilas feel-nya ya anggaplah SHF mini gitu ya. Gampangannya gitu ya. Seperti itu. Apakah ada axle dengan lini-lini lain? Kita nggak tahu. Masih belum tahu. Saya belum tahu ya teman-teman ya. Tapi Sudo ini sudah cukup mewakili dan cukup memberikan penawar terhadap wishlist saya ya terhadap SHF itu.
Setahu saya juga ada model kitnya tuh. Oke, nggak bisa transform nggak apa-apa, yang penting sudah ada mewakili ya, seperti obat kangen gitu ya. Dan sampai sekarang masih lupa nih namanya alter egonya ya, orang yang jadi ya, siapa itu namanya ya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, gimana nih ratingnya 1 sampai 10 kalau Shodo? Kalau saya bilang ya, di luar dari QC-nya, mungkin QC-nya tadi ya, kalau saya bilang rating Kamen Rider Shodo Kamen Rider ya, kalau yang ini khusus untuk menilai yang lini Shodo Kamen Rider Double Cross, saya rating 9,5 dari 10 teman-teman ya. Atau mungkin ada yang bilang 10, kalau ada yang bilang 10 ya masih layak ya, masih layak. Tuh. 9,5 kenapa? Karena paint jobnya mungkin mengurangi biaya produksi gitu ya, atau biaya ininya ya. Gitu, paint jobnya memang minimalis. Dan saya mungkin nggak akan ngecat ya, cukupan gini aja lah. Ya, keren-keren nih. Itu ya. Oke, buat teman-teman saya kok lupa ya, ini masih dilema nih nama 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 ini ya, namanya itu siapa sih? Ryu siapa ya? Oh, Terui Ryu ya, Ryu Terui kalau nggak salah ya. Alhamdulillah ya. Ingat juga ya. Saking banyak Kamen Rider ya, banyak yang belum ditonton juga. Oke teman-teman, itu aja sementara ya dari Rama Diorama, sudah 26 menit. Kalau kalian tanya gimana layakkah dikoleksi Kamen Rider ini, Axel ya, sangat layak ya teman-teman ya. Di luar dari tadi QC-nya gak masalah, fokus bisa kita lihat nih teman-teman, keren ya, keren banget nih. Bagi yang belum bisa menikmati SHF-nya, SSV Quartz gitu ya, Shodonya bisa jadi alternatif sementara ya. Nanti tinggal beli mungkin topan. Topan adalah musuh di filmnya gitu ya. Topan, atau mungkin beli worm atau apa gitu, bisa satu gitu. Atau mungkin beli Eternal boleh ya, akan dilawankan sama ini boleh, seperti itu. Saya juga akan mempertimbangkan beli versi Axel trial dan Axel booster kalau memang nanti memungkinkan gitu ya. Tapi kalau enggak ya seenggaknya Axel saya dapatin. Itu aja. Thank you very much for watching. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa tanya-tanya teman-teman ya, kalau ada yang ingin didiskusikan. That's all for today. Thank you very much sekali lagi ya. Terima kasih banyak, dan semoga rezekinya lancar biar semua bisa mendapatkan wishlist mainan atau hobi yang diinginkan di tahun yang baru ini. Dari Rama Diorama itu aja. Thank you. Bye bye.